Saya hari ini saya kedatangan teman saya nih, Mas Angger. Nah, Mas Angger ini punya cerita cukup serem ya kayaknya tentang pengalaman beliau saat touring nih Mas ya. Touring ke Alas Roban ya. Alas Roban. Oke teman-teman, kita dengerin aja dulu ceritanya ya, kira-kira seperti apa sih ya, kayak gimana Mas Angger? Ya, terima kasih. Kejadiannya itu kurang lebih tahun lalu. Nah, saat itu saya ingin pulang ke daerah Jawa Tengah. Lalu tanggal 21 April itu saya mengajukan cuti dan dapat ACC dari pimpinan. Langsung saya pergi atas izin itu, saya langsung pergi ke kampung. Oh, berarti minta cuti ya? Minta cuti. Nah, setelah itu saya langsung bersiap menggunakan kendaraan dari tempat kerja ke kontrakan, lalu jalan ke daerah Jawa Tengah. Nah, itu pakai motor ke Jawa Tengah? Pakai motor. Dari Jakarta ke Jawa Tengah? Ke Jawa Tengah. Nah, selama perjalanan itu tidak merasakan hal-hal yang biasa, yang gangguan itu tidak ada, normal-normal saja gitu. Sampai masuk ke daerah Alas Roban itu sudah tengah malam ya. Nah, di situ berangkat dari sini jam berapa tuh? Berangkat dari sini tuh sekitar sore lah, sebelum maghrib. Sore maghrib. Ya. Nah, sampai ke di daerah Alas Roban itu sudah tengah malam. Di sana itu banyak pohon-pohon, terus sepi, gelap juga. Kebetulan kayak hutan lah ya. Kayak hutan. Penerangan juga minim gitu ya. Itu sendiri itu ya? Sendiri. Oh, lumayan ya. Kebetulan kondisi bensin juga sudah mulai menipis. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk singgah sebentar. Nah, di situ saya mencoba menghubungi keluarga dengan kondisi yang saya alami pada saat itu. Nah, setelah saya menghubungi keluarga, lalu saya melanjutkan kembali dengan harapan sebelum matahari terbit sudah sampai nih ke kota tujuan kan, di daerah Jawa Tengah itu. Nah, selama perjalanan itu saya nyari pom bensin nggak ada. Yang dagang bensin eceran pun juga nggak ada di situ. Daripada saya memaksakan diri untuk melanjutkan perjalanan, khawatir terjadi apa-apa terhadap keselamatan diri saya mampir ke sebuah warung. Nah, ternyata di warung itu hanya ada satu di kawasan hutan itu. Berarti berhenti dulu tuh di warung itu ya? Iya, berhenti dulu di warung itu sembari menghilangkan lelah perjalanan. Itu jam berapa itu? Tengah malam? Oh, itu sudah tengah malam. Ya. Nah, saya ketuk pintu di situ. Ternyata ada seorang kakek-kakek. Kakek-kakek itu baik sekali kan. Dia menawarkan saya minum untuk menghilangkan lelah selama perjalanan. Tapi saya juga agak sedikit was-was gitu. Kenapa? Ya was-was karena daerah itu saya belum pernah mampir di situ. Kalau lewat sudah sering, tapi kalau untuk singgah di situ baru pertama kali di situ. Saya juga berpikir ini beneran kakek-kakek atau begal di situ. Iya, karena cuma dia doang nih di situ kan, warung lain nggak ada gitu. Tapi di warung itu ada orang lain? Pada saat itu saya doang sendiri. Enggak, maksudnya si kakek-kakek itu sama siapa gitu? Kakek-kakeknya sendiri. Oh, sendiri. Iya. Nah, setelah saya minum, kakek-kakek ini bilang ke saya untuk istirahat dulu di sini sembari menunggu matahari terbit. Nah, karena apa? Jarak antara warung dengan permukiman warga ini lumayan jauh juga gitu. Terus juga buat keselamatan diri saya juga. Nah, akhirnya saya mencoba untuk menuruti
permintaan si kakek ini, sambil saya minum kan, istirahat gitu. Gak lama kemudian ada orang lain datang nih, sepasang kekasih lah gitu, datang ke situ, istirahat juga. Nah, saya pakai tidak motor juga. Pakai motor juga. Nah, saya tidak ada pikiran negatif kan sama orang itu. Saya sih berharap ada temen nih buat jalan bareng, iya, ada jalan bareng, jadi tidak ada hal-hal yang dikhawatirkan. Nah, ternyata sosok tamu ini, orang yang baru ini mencurigakan. Iya, karena dia raut wajahnya nih pucat, terus kalau lebih banyak diam gitu. Saya mengharapkan bisa ngobrol dengan pasangan ini, ternyata saya tunggu kurang lebih ada setengah jam nggak ngomong apa-apa kan. Nah, dia pun istirahat, jalan lagi. Jadi selama di warung itu dia makan minum. Dia minum aja. Minum, tapi nggak ada ngomong. Nggak ngomong. Nah, setelah itu mereka melanjutkan perjalanan. Nah, selama di situ diem aja tuh, tidak ada komunikasi ngobrol atau apa. Sama si kakek itu? Sama si kakek ini juga tidak ada komunikasi apa-apa. Ya. Nah, kakek ini akhirnya nyuruh saya untuk tetap di rumah aja, karena saya bosan ya di situ gitu, gak ada orang gitu kan. Nah, kakek ini ngajak saya nih jalan, menyusuri pepohonan gitu. Mau kemana? Ya ini aja buat biar nggak stres, nyari angin gitu. Nah, selama perjalanan itu saya dilarang bawa senter. Kata dia biar enak pakai lampu petroma. Oh, berarti motor ditaruh? Tinggal di warung. Iya. Jadi jalan kaki. Jalan kaki tuh, ngeliatin pohon-pohon gitu, sambil bawa lampu petroma. Saya jalan kurang lebih baru sekitar 200 meter, si kakek ini bilang, nanti kalau misalkan melihat ada kayak pasar malam, kayak ada orang keramaian, itu kamu diam saja. Kata si kakek itu, jangan masuk, kamu liatin aja. Ya, saya bilang gitu. Sejalan terus, gak lama ketemu kayak satu gerbang itu isinya kayak pasar, ramai orang di situ. Oh, jadi kayak gerbang pasar, ya, kayak masuk pasar gitu ya? Iya, kayak gerbang masuk pasar. Di situ ramai, ada kayak orang transaksi jual beli, terus ada supir delman di situ. Pokoknya era pasar tahun-tahun jadul lah gitu, zaman jadul. Saya mau masuk, ingat kata kakek itu, kamu jangan masuk. Nah, akhirnya si kakek ini yang tadinya jalan sama saya tuh nggak ada, hilang. Nah, akhirnya saya ketakutan, balik ke warung tadi. Balik, saya lari kan. Nah, di situ kakek nggak ada. Nah, akhirnya rebahan di warung itu, rebahan. Saya berpikir, nih kakek kemana kan? Tadi jalan bareng saya. Ternyata pas sampai situ kakek nggak ada. Lama kemudian nongol kakek itu, datang. Nah, dia bilang mau ada acara dulu, acara ke luar desa lah gitu. Si kakeknya ini. Nah, saya ditinggal di warung sendiri malam-malam mau ada acara gitu. Nah, si kakek ini berpesan, nanti kalau kamu dengar suara keramaian atau kamu dengar suara kayak orang pesta, kamu jangan keluar, di sini aja di warung. Jadi warungnya itu tertutup semuanya? Tertutup. Si kakek itu setelah ngomong keluar.
Saya akhirnya karena kecapean memutuskan untuk istirahat di situ. Tidak berselang lama, ramai di depan rumah tuh, dari suara gamelan kayak orang hajatan tempo dulu gitu. Apa sih namanya, kayak Orang pesta ya. orang pesta gitu. Dari kejauhan nih terdengar nih, kecil, lama-lama membesar. Oh kayaknya makin deket gitu. Penasaran saya, ini siapa yang pesta tengah malam nih kan? Saya padahal di situ kagak ada pemukiman. Nggak ada permukiman di sana, pohon-pohon banyak. Jarak antara rumah satu sama rumah lain jauh. Penasaran, kok jam di atas jam 12 ada orang pesta, siapa? Penasaran, ngintip saya dari bilik warung. Iya. Warungnya biliknya. Bilik, saya ngintip. Pertama nggak ada apa-apa, Maksudnya sepi, Kosong. kosong, iya. tapi Tapi suara makin lama makin dekat. Nah, itu sekitar 10 menit kemudian muncul arak-arakan tuh. Kayak orang hajatan, orang nikahan gitu, muncul. Bombolannya ramai. Yang saya kaget, itu yang diarak itu bukan manusia. apa? Merinding saya. Halus-halus. Kalau sih kayak gimana gitu? Jin, kuntilanak, pocong, Itu ngeliat bentuknya seperti itu. bentuk-bentuk yang jinnya itu seperti apa? Iya, seperti pocong, kuntilanak, mereka pada berpesta di situ. Lalu tamu yang tadi ketemu di warung ternyata datang juga di situ. Dan cowok cewek itu ya. Cowok pasangan motor itu datang juga ke situ. Nah, taunya mereka datang itu dalam wajah yang berbeda. Yang tadinya pucat, setelah saya lihat itu berdarah-darah. Takutan saya. Tuh, langsung tidur. Pagi harinya itu kondisi warung sama kakek-kakek itu udah nggak ada, udah hilang. Jadi saya itu tertidur di motor. Warungnya nggak ada. Warungnya nggak ada. Jadi ketiduran di motor. Ketiduran di motor. Jadi itu saya tidur bukan di warung. Saya itu tertidur di motor. Di atas motor. Di atas motor. Secara penglihatan saya itu saya masuk ke dalam warung. Nah, pas pagi-pagi itu ketemu sama warga sekitar. Mereka menanyakan hal itu. Kenapa mas kok bisa tidur di motor? Saya ceritakan, saya itu habis ketemu kakek-kakek di warung, disuruh tidur di sini, jangan kemana-mana. Nah, akhirnya si orang sesepuh di situ memberitahu kalau si kakek-kakek itu penunggu situ yang baik gitu. Jadi melindungi orang-orang supaya tidak menjadi korban tersesat di dalam hutan itu sehingga masuk ke dalam alam jin. Jadi sebenarnya si kakek-kakek itu pelindung gitu. Pelindung. Ya. Dan biasanya ada juga kejadian orang yang nggak balik, yang masuk ke alam gaib. Alam gaib. Makanya warga sekitar kalau malam itu sudah terbiasa kalau mendengar suara orang pesta tengah malam atau kayak orang hajatan gitu, mereka lebih baik diam di tempat, nggak usah jalan-jalan kemana-mana gitu. Dan untungnya pada saat saya menyaksikan pasar malam itu berpapasan dengan gerbang pasar itu, saya tidak masuk ke dalam. Kalau saya masuk ke dalam, saya tidak bisa kembali ya, lagi. Pas tiba-tiba si kakek itu hilang yang ada gerbang pasar. Iya, untungnya saya tidak masuk ke dalam gerbang itu. Nah, saya khawatir, kok saya bisa tidur di dalam motor. Akhirnya saya ngambil HP kan, saya cek. Ternyata banyak notifikasi pesan kan dari keluarga tuh menanyakan dari tengah malam kok nggak nyampe gitu. Pas saya lihat jam itu udah jam 7 pagi. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Nah, ternyata orang rumah tuh nggak tahu kalau
saya itu sebenarnya tersesat di kawasan itu. Iya. Itu secara nggak langsung sebenarnya Mas Anggar ini udah masuk ke alam gaib kali mungkin ya pas saat kejadian malam itu ya. Ya masuk ke dalam dimensi lain, tapi belum masuk banget, masih sedikit lah masuk gitu. Tapi saya sudah bisa interaksi dengan si kakek tersebut. Oke teman-teman, cukup sekian untuk malam ini. Mungkin nanti Mas Anggar juga ada cerita-cerita kisah nyata yang lain yang dialami sama Mas Anggar sendiri yang mungkin akan nanti di-share lagi ke teman-teman ya. Oke Mas Anggar, terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin lain waktu kita ketemu lagi ya. Oke, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.